Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia rekayasa luar angkasa. Topiknya, gimana sih cara para insinyur menguji roket supersonik tanpa harus benar-benar membangunnya dulu? Yuk kita mulai. Coba dibayangkan tantangannya. Bikin dan meluncurkan prototipe roket itu biayanya luar biasa mahal. Dan risikonya juga gede banget. Satu aja kegagalan bisa-bisa jutaan dolar dan riset bertahun-tahun lenyap begitu aja. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa tahu sebuah desain itu bakal berhasil, bahkan sebelum satu baut pun dipasang? Nah, inilah masalah rekayasa inti yang akan kita pecahkan hari ini. Jawabannya ada di dunia digital. Anggap saja ini seperti terowongan angin digital. Jadi, daripada membangun model fisik terus ditiup angin super kencang, para insinyur bisa menciptakan seluruh lingkungan pengujian itu di dalam superkomputer. Bisa dibilang, ini adalah sebuah revolusi dalam desain dan pengujian aerodinamis. Nah, otak di balik terowongan angin digital ini namanya Computational Fluid Dynamics atau biasa disingkat CFD. Gampangnya gini, CFD itu adalah metode yang menggunakan matematika dan kekuatan komputasi super besar untuk memvisualisasikan dan memprediksi bagaimana fluida, contohnya udara, bergerak dan berinteraksi dengan sebuah benda. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi gimana persisnya cara kerja CFD? Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses yang sangat teliti, langkah demi langkah. Yuk kita bedah bareng-bareng proses simulasinya, biar kebayang gimana sebuah ide roket bisa berubah menjadi data yang bisa dianalisis. Pada dasarnya, prosesnya dibagi jadi 3 tahap utama. Pertama, kita definisikan dulu bentuk roketnya. Kedua, kita biarkan komputer bekerja keras, menghitung semua gaya-gaya yang bekerja pada roket itu. Dan yang ketiga, ini bagian paling serunya, kita analisis hasilnya lewat visualisasi yang keren banget. Semuanya itu berawal dari geometri. Para insinyur membuat model digital yang super presisi dari sebuah roket. Dalam kasus kita ini, modelnya 2D. Model inilah yang jadi fondasi dari keseluruhan simulasi. Jadi, semakin akurat modelnya, ya semakin bisa diandalkan juga hasilnya nanti. Begitu modelnya siap, barulah proses perhitungan dimulai. Perangkat lunak CFD ini bakal memecah ruang di sekitar roket jadi jutaan kotak-kotak super kecil, lalu menghitung tekanan di tiap kotak itu. Nah, dengan menjumlahkan semua tekanan di seluruh permukaan, simulasi ini bisa menghitung gaya-gaya aerodinamis penting seperti gaya angkat dan gaya hambat. Dari sinilah kita dapat data kinerja yang nyata dari sebuah model digital. Supaya lebih kebayang gimana ini bekerja di dunia nyata, kita akan lihat 2 studi kasus. Keduanya sama-sama roket supersonik, tapi dengan satu perbedaan desain yang signifikan yang akan kita uji dalam simulasi CFD kita. Oke, studi kasus pertama kita, ini adalah desain roket yang cukup standar, tanpa ada sirip kemudi tambahan di bagian depan. Roket ini kita simulasikan melaju pada kecepatan Mach 1,2 atau 1,2 kali kecepatan suara. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, ini dia visualisasi langsung dari simulasinya. Anda bisa lihat dengan jelas area tekanan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan warna merah, tepat di ujung hidung roket tempat udara pertama kali menabrak. Lalu di sepanjang badannya, tekanannya lebih rendah, ditandai dengan warna biru tua. Ini tuh ibaratnya seperti sidik jari aerodinamis dari desain roket ini. Sekarang kita coba tingkatkan kerumitannya. Di studi kasus kedua ini, roketnya kita tambahin kanard, itu loh, sirip kecil di dekat hidung yang fungsinya untuk kendali. Dan kita juga naikin kecepatannya jadi Mach 1,4. Kira-kira, penambahan komponen kecil ini bakal mengubah apa aja ya? Dan ini hasilnya, bedanya kelihatan jelas. Lihat deh, selain peta tekanan yang serupa, sekarang kita juga bisa melihat garis-garis aliran udaranya. Perhatikan gimana garis-garis itu melengkung dan berubah arah pas melewati kanard. Jadi kita nggak cuma lihat tekanan, kita juga bisa melihat bagaimana udara itu sendiri dimanipulasi oleh desain roket. Tentu saja, ini data yang jauh lebih kaya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya jutaan angka dari hasil simulasi itu bisa diubah jadi gambar yang informatif dan jujur aja keren kayak gini? Nah, disinilah peran perangkat lunak visualisasi data. Begini prosesnya, data mentah dari simulasi CFD itu dikonversi dulu ke format khusus yang namanya VTK. Setelah itu, ada program canggih bernama PeraView yang dipakai untuk menerjemahkan data tersebut jadi visualisasi yang kita lihat barusan. Ini langkah yang krusial banget untuk mengubah data mentah jadi wawasan rekayasa yang berguna. Supaya kita semua bisa baca gambar-gambar ini, kita perlu tahu arti kode warnanya. Sebenarnya cukup gampang. Warna merah itu menunjukkan area dengan tekanan paling tinggi, tempat udara paling terkompresi. Nah, kalau biru itu artinya tekanannya paling rendah. Dengan kunci sederhana ini, siapapun bisa mulai menafsirkan hasil simulasi yang kelihatannya rumit ini.
Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita letakkan kedua simulasi ini berdampingan, dan kita analisis betul-betul dampak dari penambahan kenar tersebut. Apa sih perbedaan yang sebenarnya mereka buat? Di sini kita bisa lihat perbandingan langsungnya. Di sebelah kiri itu desain standar, di sebelah kanan desain yang pakai canard. Bahkan sekilas lihat aja, Anda bisa tahu kalau gambar yang di sebelah kanan itu punya lebih banyak kompleksitas, terutama di sekitar bagian depan roket. Coba kita fokus ke gambar yang kanan. Lihat deh gimana canard itu menciptakan gelombang kejut kecilnya sendiri dan area tekanan tinggi persis di belakangnya. Yang lebih penting lagi, perhatikan bagaimana garis aliran udaranya jadi dibelokkan. Insinyur bisa pakai informasi ini untuk mengerti bagaimana canard dapat digunakan untuk mengarahkan roket, mempengaruhi stabilitasnya, dan mengubah gaya aerodinamisnya secara keseluruhan. Dan ini membawa kita kembali ke poin awal kita. Inilah kenapa CFD itu powerful banget. Sebelum memotong satu lempeng logam pun, seorang insinyur bisa menguji puluhan variasi desain, mengubah bentuk canard, mengubah kecepatan, dan secara virtual menerbangkan roket berkali-kali untuk mengoptimalkan kinerja dan memastikan stabilitasnya. Tentu ini menghemat waktu, uang, dan memungkinkan lahirnya desain-desain yang lebih inovatif. Sebagai penutup, mari kita pikirkan tentang masa depan. Teknologi simulasi ini kan nggak cuma buat roket. Bayangkan merancang mobil yang lebih efisien, turbin angin yang lebih bertenaga, atau bahkan memprediksi aliran udara di kota untuk mengurangi polusi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mensimulasikan sesuatu, tapi keputusan rekayasa apa yang bisa kita buat jadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih aman dengan kekuatan ini. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.